fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang yang menuntut tadi diberikan daripada pahala-pahalanya. Nih, ini apa ini kasusnya apa nih? Ulun ya Allah dipukul. Oh, nih pahalanya, nih sekian pahalanya, sekian ikam, sekian bayarannya. Wa min akhlaqihim, dan diantara akhlak mereka orang-orang saleh terdahulu radhiyallahu anhum kathratul khaufi minallahi ta'ala an yu'adzibahum ala ma janahu min madhalimi nufusihim. Mereka itu sangat takut luar biasa apabila Allah mengazab mereka atas perbuatan kezaliman mereka kepada diri mereka sendiri, wa mazalimil ibadi, dan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Nah ini orang-orang dahulu itu, orang-orang soleh terdahulu sangat takutan benar atas perbuatan zalim lawan diri seorang dan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutan apa? Takutan diazab oleh Allah gara-gara itu. Ada rasa takut tuh nah. Kebanyakan kita sekarang ini kada ada takutan. Mendolimi diri sendiri kada takutan, mendolimi orang lain kada takutan, kayak kada berdosa tuh nah. Kayak kada bahaya tuh nah. Padahal itu sangat berbahaya. Zalim itu ada dua lah, zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Ketahuilah bahwasanya zalim kepada diri sendiri itu lebih berat dosanya daripada zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri, tangan disayat-sayat seorang tuh zalim, dosa juga. Jangan dikira, oh kan tanganku seorang terus aku hiris seorang dan aku maafkan diriku seorang, kada kawa, tetap haram. Atau misalnya bunuh diri, ini yang paling berat nih. Ini paling berat nih, zalim kepada diri sendiri dengan bunuh diri. Kan diriku seorang yang kubunuh, aku membunuh diriku seorang, ku maafkan diriku karena membunuh diriku, kada kawa. Zalim kepada diri sendiri itu dosa besar lebih daripada zalim kepada orang lain. Karena di antara yang wajib bagi kita menjaga nyawa kita, itu wajib pokoknya. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga harga diri, wajib kok. Menjaga nyawa wajib. Makanya kita boleh kalau ada rampok tuh nah. Ini rampok ini kalau kada kita yang dibunuhnya, kita yang membunuhnya. Artinya kayak ini. Kalau kada kita lawan, kita yang dibunuhnya, maka kita yang membunuhnya berdahulu supaya kita kada dibunuh, itu boleh. Sekiranya ini dasar bujur menor, dasar bujur bisa membunuh orang nih. Kalau kada dilawan, kalau aku kada membunuhnya berdahulu, aku yang mati, bunuhnya berdahulu, dan kada berdosa kita. Nah, itu menjaga nyawa kita tuh wajib pokoknya, jaga nyawa. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan orang-orang soleh terdahulu itu sangat takut berbuat zalim kepada diri sendiri dan berbuat zalim kepada orang-orang lain daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut benar. Wali wu'udi khilalin li'adin au ibratin yakhituna biha, sampai-sampai mereka itu sangat perhatian, takut kalau tidak mengembalikan tusuk gigi. Kalau terpakai tusuk gigi orang tuh nasakan menguit gigi habis makan, takutan bener tuh kada tebulikakan tusuk gigi orang tadi. Ini kada tahulah ada kabahari itu model tusuk gigi yang kau dipakai berkali-kali itu lah, mungkin adalah. Nah, terpakai tusuk gigi orang tuh nah. Takutan benar kalau kada tebulikakan, padahal tusuk gigi itu adalah benda yang remeh banget, murah aja itu tusuk gigi itu. Murah aja.
tapi kalau itu milik orang tekutan banar kalau kada tebulik akan. Nah, atau misalnya menguit gigi tadi itu, menusuk celah-celah gigi tadi itu, mengambil kayu orang. Nah, kada ada yang ditusuk akan ke gigi, lalu kayu orang dikuritis. Nah, kayu orang dikuritis dipakai sagan membersihi gigi. Nah, ini orang bahari takutan banar nih. Coba kayak kita nyaman banar, mengambil mangga orang, mengambil bunga orang, padahal bunga tuh ampun orang tuh di halaman orang diambil bunga orang kada bapadahan. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk perbuatan zalim, mengambil hak orang lain. Yang berpinjam-pinjam aja kan takutan banar kada membolehkan kayak apa yang mengambil kada bapadah tuh. Kita kalau minjam jarum, nah di sini disebutkan kena. Termasuk juga orang-orang dahulu itu sangat takut untuk tidak mengembalikan jarum yang mereka pinjam. Jarum aja tuh sepele juga tuh bendanya. Itu harus dibulikkan. Ini modelnya kita ini kebanyakan ikhlas saja orangnya, jarum sebuting aja belum tentu pian ikhlas orangnya. Bisa jadi orang bisi satu aja juga jarum hendak nukar koler. Nah, bisa jadi walaupun orang ada duit segan nukar jarum, tapi hendak nukar tuh nak koler, hendak bersinggah-singgah tuh nak nukar jarum koler. Lalu jarum yang pian pinjam itu diharapkan benar supaya dibulihkan. Sedangkan kita ini menyangka wah orangnya ikhlas saja, jarum kayak ini warak masa kada ikhlas. Nah, ini hati-hati dipikirkan itu kalau pina orang kada ikhlas di akhirat kita kena dituntut, di akhirat kita kena dingalihkan urusan kita. Nah, itu hanya sekedar kuit gigi, hanya sekedar jarum sebilah aja, itu orang-orang dulu sangat perhatian, mereka akan berusaha cepat-cepat mengembalikannya. La siyama in kana ahaduhum yastaqillu a'malahu shalihah fi 'ainih. Lebih-lebih orang yang ketujuh beramal. Orang-orang ketujuh beramal nih, alhamdulillah pian-pian nih orang-orang ketujuh beramal. Ini orang-orang dahulu yang ketujuh beramal itu paling takutan benar kalau pahala amal mereka itu kena habis diberiakan kepada orang aja. Sebagaimana kita rancak menjelaskan bahwa kalau kita zalim lawan orang, kita terpakai benda orang, kita terampas hak orang, itu kena di akhirat dibayarkan dengan pahala kita. Kan rugi. Uyuh-uyuh beribadah, banyak-banyak beribadah, sudah banyak memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah, banyak dapat pahala, tapi pahala yang banyak tadi di akhirat sagan membayari kezoliman aja. Nah, ini jadi orang-orang dahulu itu takut sekali di saat mereka itu banyak beramal soleh, banyak dapat pahala, tapi mereka mempunyai kezoliman kepada orang, takut pahalanya dipotong kena di akhirat. Jadi pian jangan berpikir beramal aja, beramal bagus tambahi terus amal pian tuh, tingkatkan terus amal pian, tapi pikirkan juga sekira kezoliman kita lawan orang selesai, yang kita pernah memukul orang minta maaf, kita pernah mengambil mie goreng orang waktu halus minta maaf, yang menyuntan-nyuntan, mencepai-cepai itu minta maaf. Karena ada penjelasannya kalau misalnya kada kawal lagi kayak apa, kada ketemu lagi lawan orangnya, kada kau minta maaf kayak apa, itu karena ada kayaknya penjelasannya. Nah, makanya jangan ngantuk ya, jangan ngantuk, jangan guring, jangan bulik. Nah, supaya tahu kayak apa caranya menyelesaikan kezaliman kita lawan orang yang orangnya kada ada lagi, kada kau minta maaf, itu ada kena. Mereka itu sangat takut daripada pahala-pahala mereka diberikan karena permusuhan atau karena kezaliman kepada orang lain di hari kiamat. Dan wa rubbama syaha ahadul mazlumin yaumal qiyamah, dan bisa jadi nanti di hari kiamat orang yang kita zalimi itu pelit orangnya, kadang mau memaafkan,
Ini kan kita dihadapkan nih di hari kiamat, karena dihadapkan lawan orang-orang yang kita zalimi. Dan di hari kiamat itu banyak orang yang kada mau memaafkan. Pokoknya ya Allah, ulun kada maafakan, ganti rugi. Ulun disambati terus, ganti rugi. Gara-gara sambatan inya ulun dibenci orang. Inya ya Allah mengambil harta ulun sampai ulun miskin, kada kau makan lagi ulun. Ulun mau ganti rugi, ulun tuntut. Nah ini di akhirat itu bisa jadi kita tuh dihadapkan orang-orang yang kita zolimi, yang inya itu kadang mau memaafkan, lalu inya menuntut kita dengan apa? Bayaran pahala, atau menuntut kita dengan dosa-dosanya diberikan kepada kita kalau pahala kita sudah habis. Nah inilah, ini kita perlu berhitung-hitung nih, berhitung-hitung, karena setelah pahala atau dosa kita sudah pasti itu, kada lagi ditambahi, kada lagi dikurangi pahala kita, sudah pasti hitungannya hanya ditimbang di timbangan amal. Atau setelah proses tadi, nah proses tadi itu nah yang hendaknya kita pikirkan bujur-bujur. Kalau sagin pian berpikir langsung ketimbangan amalannya, kayak apa kayaknya aku ditimbangan amal, kayak apa timbangan amalku tuh lebih berat yang amal soleh atau amal yang kada baik. Pian pikirkan sebelumnya dulu yang dituntut-tuntut tuh nah. Apakah ketika dituntut oleh orang-orang yang pian zalimi habis pahala pian sagin membayar-bayar itu, bahkan dosa-dosa orang diberikan kepada pian. Jadi mumpung ada waktu, mumpung masih hidup, kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga, kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga, kita perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang punya urusan lawan kita lah, yang pernah tetamu lawan kita, pernah berpandir lawan kita, yang mungkin kita ada tersalah pandir, kita menggibahi, kita menyambati dan lain sebagainya, kita tak ambil harta orang, itu selesaikan sekarang juga, secepatnya sebelum kita meninggal dunia. Lalu pahala kita utuh berataan, kada dikurangi karena di akhirat. Lalu dosa-dosa orang kada diberikan kepada kita. Nah, jadi kajian malam ini bagus banget ya. Kajian kita malam ini bagus banget supaya menjagai pahala amal soleh kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Atadruna min manil muflis min ummati yaumil qiyamah?" Apakah kalian tahu siapa orang yang rugi di hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinara wa la mata'." Orang yang rugi itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta benda. Itu menurut para sahabat. Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang yang rugi sebenar-benarnya rugi itu al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang rugi itu yang di hari kiamat dia datang membawa puasa, membawa sholat, membawa zakat, membawa haji, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Kemudian datang orang menuntut, ternyata inya ini pernah mencaci si orang tadi. Wa akala malah hadza. Ada lagi orang menuntut, ternyata inya memakan harta si orang yang menuntut tadi. Wasafaka dama hadza. Ada lagi orang datang menuntut, ternyata inya pernah membunuh orang. Yang menuntut tadi orang yang dibunuhnya waktu di dunia, atau orang yang pernah dilukainya waktu di dunia, lalu keluar darahnya, dituntut oleh orang itu. Wa daraba hadza. Dan datang lagi orang, ternyata inya pernah memukul orang yang datang tadi. Jadi inya waktu di dunia ini gawian lah mencaci orang. Datang orang yang mencaci tadi menuntut, memakan harta orang, membunuh orang atau melukai orang.
memukul orang, datangan berataan itu menuntut, fayu'ti hadza min hasanatihi, maka memberi ini daripada kebaikan-kebaikannya, atau fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang yang menuntut tadi diberikan daripada pahala-pahalanya. Nih, ini apa ini kasusnya apa nih? Ulun ya Allah dipukul. Oh, nih pahalanya, nih sekian pahalanya, sekian ikam. Sekian bayarannya. Ikam apa juga? Ulun ya Allah dibunuhnya. Oh, ini teganal lagi nih bayarannya, teganal lagi nih membunuh. Oh, banyak banget pahalanya tadi dibayarkan kepada orang yang dibunuhnya tadi. Ya Allah, ulun tanah ulun diambilnya 10 hektar. Nah, mah banyak pulang ini 10 hektar pian banyak banget itu. Tanah itulah jangankan berhektar-hektar, sekilan aja, sekilan itu bayangkan tuh 7 lapis bumi itu yang ini ambil. Sekilan tuh nah, tapi 7 lapis bumi itu tanah orang. Seandainya sekilan tadi itu ditabuk batu bara 7 lapis bumi, bara ke batu baranya banyak benar. Seandainya di situ ada apa kayak itu nah, ada harta benda, ada apa, ada harta karun dan lain sebagainya, banyak benar itu. Nah, jadi setiap kali orang datang menuntut dibayarkan dengan pahalanya. Ini perlu kita pikirkan kayak apa kayaknya kita di akhirat. Hah? Kemudian fa'in faniyat, apabila habis pahala-pahalanya. Bayangkan nih, sudah beramal sedikit benar, bersedekah sedikit, zakat kada keluar juga bisa, sholat balang kambingan, puasa tambahnya lagi. Kalau orang tuh nah sholat balang kambingan, tambahnya puasa, paling sekali 2 kali puasa bulan Ramadan tuh. Nah ini nah sudah pahala sedikit, datang pulang orang menuntut daripada kezalimannya. Inya pernah membunuh, inya pernah memukul, inya pernah mencuri, inya pernah menggibah dan lain sebagainya. Kayak apa ini? Maka inya tuh sudah sedikit pahalanya, dikurangi hanya 2 orang yang datang mungkin habis dah pahalanya saking dibayarkan. Habis itu apa lagi? Banyak lagi nah yang antri menuntut daripada kezalimannya. Maka yang antri tadi yang kada dapat kebagian pahala, yang kada dapat kebagian pahala itu karena dosa-dosanya yang dikurangi. Dosa-dosa orang yang dizolimi tadi itu yang dikurangi, dibariakan kepada orang yang zolim itu. Jadi pahala habis, dosa banyak benar. Lalu timbangan amal itu kosong sama sekali amal solehnya, amal jeleknya banyak benar. Kalau nang kayak ini kejadiannya yang kada lain kecuali dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi di akhirat kena banyak orang ketika ditimbang timbangan amalnya, ketika ditimbang amalnya itu banyak yang amal solehnya kosong sama sekali. Ini rugi benar kalau kosong sama sekali amal solehnya. Gara-gara kezaliman lawan orang. Makanya kesian benar orang-orang tuh yang jahat lawan orang, ketujuh muntung tuh nak kada dijaga, menyambati orang dan lain sebagainya, tangan kada dijaga daripada menyuntan-nyuntan, daripada anggota yang lain juga, daripada kezaliman lawan orang kada dijaga, itu rugi benar ketika di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian faturiha alaihi thumma kudzifa finnar, kemudian dilemparkan atasnya dan dijerumuskan ke dalam neraka. Pahala habis, dosa banyak benar, tiada lain kecuali dijerumuskan ke dalam neraka. Wa kana Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Anis berkata, yunadi Rabbul Izzati yaumil qiyamah, Rabbul Izzah yaitu Allah di hari kiamat menyeru. Apa kata Allah? Anal malikut dayyan, aku adalah sang raja yang akan membalas daripada amal-amal. La yanbaghi li ahadin min ahli nari an yadkhulan nar, wa la yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhulal jannah,
wali ahadin indahu madlamatun hatta aqussa lahu minhu. Kata Allah nih, mengadakan bujur-bujur ini. Kata Allah dalam firman-Nya nanti di hari kiamat, ini tidak layak seseorang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka dan ahli surga dimasukkan ke dalam surga, sedangkan dia punya kezaliman kepada seseorang sehingga aku potong terlebih dahulu daripada amalnya. Nah, itu. Jadi orang yang ditentukan akan masuk neraka ataupun orang yang ditentukan akan masuk surga, inya kada boleh dulu masuk neraka, kada boleh dulu masuk surga sebelum ada pemotongan. Pemotongan apa tadi? Pemotongan pahala karena sebab kezalimannya. Nah, itu mau kada mau kayak itu tuh. Mau kada mau ada pemotongan pahala sebelum seseorang dijebloskan ke dalam neraka ataupun sebelum seseorang masuk ke dalam surga. Biar masuk surga juga rugi kalau pahala berkurang. Misalnya nih ada orang pahalanya banyak benar, dosanya sedikit aja, atau misalnya dosanya sedikit ya, inya banyak amal solehnya, tapi inya zalim lawan orang, kada banyak bang zalimnya, kada banyak, mungkin 3 orang lagi yang inya belum dapat ampunan, lawan yang lain selesai sudah, cuma ada 3 orang yang inya ini kada dapat maafnya, lalu pahalanya dikurangi, tapi tetap inya masuk surga karena amal solehnya masih banyak. Nah, bisa juga kayak itu. Jadi ada orang yang hendak dimasukkan ke dalam surga, tapi sebelum masuk surga dipotong dulu pahalanya karena masih ada orang yang belum memaafkan dirinya, sehingga itu perlu dibayar. Lalu nikmatnya di dalam surga, balasannya di dalam surga dikurangi oleh Allah gara-gara pahalanya tadi berkurang. Walaupun dia masuk surga, tapi berkurang pahalanya, dikurangi juga nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, tabasyabun min Bani Israil an jami'il ma'asi. Jadi ada dulu di zaman Bani Israel orang yang bertobat, pemuda yang bertobat daripada semua maksiat-maksiat. Tsumma shara yata'abbadu, kemudian dia jadi orang yang ahli ibadah. Fa'abadallaha sab'ina sanah la yuftiru wa la yanamu. Maka orang inilah saking bujur-bujurnya beribadah, habis inya bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun, kada puasa, kada pernah guring. 70 tahun setiap hari puasa mulainya tobat tuh, dan kada pernah guring selama 70 tahun. Wala yastadhillu bidzilin, kada pernah bernaung. Pokoknya sepanas-panasnya matahari nya di bawah terik matahari itu bang, di siang hari kada pernah bernaung. Wala yakulu saminan, kada pernah memakan saminan lah, kada pernah memakan daging, kada pernah memakan pokok yang nyaman-nyaman tuh kada pernah. Dasar bujur menahan hawa nafsu ya. Habis inya bertaubat betul-betul kepada Allah. Ketika dia meninggal dunia, maka ada orang bermimpi melihat orang tadi di dalam mimpi, maka ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu setelah mati? Maka dia mengatakan, Allah menghisap aku, kemudian Allah mengampuni semua dosaku, kecuali ada satu kayu milik orang lain yang aku pakai untuk menyela-nyelai gigiku. Jadi jaranya dosaku beratan diampuni oleh Allah berkat aku beribadat, bujur-bujur bertaubat lawan Allah. Tapi ada satu dosaku yang itu kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku ini pernah terpakai kayu orang sambil menguit gigi.
Padahal bujur-bujur bertobat sudah pian 70 tahun setiap hari puasa, 70 tahun kada goreng, 70 tahun bepanas. Karena ada satu kezaliman itu membuat inya terhambat di alam kuburnya, membuat inya terhalang daripada kenikmatan di alam kuburnya. Fa'ana ma'busun anil jannah, maka jar orang tadi, aku terhalang dari surga gara-gara satu kayu yang kupakai menguit gigi. Ila waktu hada, sampai sekarang. Di luar biasa lah, satu kuit gigi, satu kayu aja yang kita anggap remeh itu bisa menjadi penghalang seseorang mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Padahal ibadah sudah luar biasa, apalagi ibadah nang kayak kita aja. Kalau kita ada kezaliman lawan orang, terpakai ampun orang, yang kita kada bepada atau minjam kada membulikakan, nah ini hati-hati. Jadi diingat-ingat lah, dicari-cari. Pian pernah minjam apa lawan orang? Minjam kopiah, minjam buku, minjam pulpen. Ingat-ingat tuh, dicari di rumah pian barang-barang tadi, kemudian disusuni, niatakan esok hendak membulikakan ini, hendak membulikakan ini, hendak membulikakan ini. Yang hilang-hilang, cari orangnya, minta rela. Orangnya dicari, minta rela lah. Dulu pernah minjam buku, nah sekalinya bukunya hilang sudah, kada terbulikakan, minta rela. Kalau kada rela, ayo aja, aku cariakan pulang yang sama nang kayak itu. Nah, maka mulai sekarang karena pian bulik ke rumah, bercari-cari sudah, diingat-ingat apa benda-benda milik orang yang pernah pian pinjam yang belum pian bulikakan. Dicari piring misalnya di sini nah, piring masjid waktu buka puasa kan ada yang membawa ke rumah tuh, membawa nasi, membawa lauk ke rumah. Nah, lalu sampai wah ini kada terbulikakan ke masjid, nah itu bulikakan tuh. Hati-hati pian gara-gara piring terhalang kena. Hati-hati, piring menghalangi pian dapat nikmat kubur. Bahaya benar lah. Sendok untuk pakai-pakai, bulikakan. Nah kemudian qultu, aku mengatakan, nih kata Imam Asy'arani, wa yu'ayyidu dzalika hadis, dan menguatkan itu sebuah hadis, menguatkan itu nah bahwasanya orang itu bisa terhalang daripada mendapatkan surga, mendapatkan nikmat kubur dengan sebab sedikit yang sepele aja milik orang lain yang ia pakai tanpa izin orangnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akhfa thalathan min thalathin, Allah itu menyembunyikan 3 daripada 3. Akhfa ridahu fi ta'atih, Allah menyembunyikan keridoannya dalam ketaatannya. Wa akhfa sakhatihi fi ma'siyatih, Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatannya. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadih, dan Allah menyembunyikan wali-walinya dalam hamba-hambanya. Farubbama, dan kadang-kadang bisa jadi ulliqal haqqu ta'ala, allaqal haqqu ta'ala, Allah mengaitkan suhtahu ala abdin, kemurkaannya atas seorang hamba, biwuku'ihi fi dzambin shagirin, dengan terjerumusnya dia dalam dosa yang kecil, fi ainihi, dalam pandangan matanya. Jadi kadang-kadang tuh bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memurkai seorang hamba gara-gara dosanya yang kecil. Kan tadi disebutkan ada 3 yang Allah sembunyikan. Allah menyembunyikan wali-walinya dalam hamba-hambanya. Makanya jangan kita meremehkan orang, jangan menyambati orang kalau pina sidin wali. Kemudian Allah menyembunyikan keridoan dalam ibadah. Bisa jadi ibadah yang kecil itu ada ridhonya Allah. Maka jangan diremehkan ibadah kecil, sedekah yang sedikit, kebaikan yang sedikit, itu jangan diremehkan, bisa jadi itu ada ridhonya Allah. Dan kemudian jangan dan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepadanya. Nah, maka jangan diremehkan kemaksiatan itu.
walaupun kecil, bisa jadi karena kemaksiatan yang kecil tadi itu menyebabkan mendapatkan murka Allah. Nah ini nyambung kepada kisah tadi yang kecil. Nah, padahal kuit gigi aja, kayu segan menguit gigi aja itu kan kecil. Nah karena itu aja orang bisa terhalang daripada masuk surga, bisa terhalang daripada mendapatkan nikmat di akhirat ataupun di alam kubur. Nah, atau membasuh tangannya dengan debu tetangganya tanpa izinnya sebagaimana yang telah lalu. Nah misalnya orang tuh debu rumah orang, debu di halaman orang tuh kita bawa itu bisa jadi menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Nah, makanya tangan jangan tapi wani-wani bawa-bawa yang itu lain hak milik kita. Kayak itu nah, kembang-kembang orang, tanaman-tanaman orang jangan asal cabut saja kalau punya orang kada ridho, dan itu menjadi penghalang kita ketika di akhirat. Atau misalnya nih kita baaruhan ada wadai-wadai, jangan asal bawa-bawa aja tuh. Karena kalau baaruhan itu wadai-wadai yang sisa itu tergantunglah. Kalau orangnya ridho boleh pian membawa bulik, kalau orangnya kada ridho haram dibawa bulik. Ada boleh. Nah, misalnya nih ayamnya pian membungkus ayam kepada kada, aku bawa aja nasagan kucing aja, nasagan kucing di rumah aja. Nah itu pian bepadah bujur-bujur, jangan asal-asal membungkus saja. Nah anunya aja apa namanya anggur membawa pisang pian. Nah jangan, kecuali pian yakin wah ini pasti ridho aja orangnya, pasti ridho aja. Itulah sebagian ada pun yang bungkus-bungkus turun lihat, cuma mungkin yakin sidin kalau ridho aja orangnya, lulus nusan jawab. Mungkin sidin makawan akrab lawan tuan rumah ya lah, ada mungkin juga tuan rumah sarik modelnya. Nah kalau nengka itu kada apa-apa, kalau yakin kada apa-apa, kalau ragu jangan. Intinya pian bawa bulik, kalau pian bertamu ke rumah orang tuh kada boleh membawa bulik, sajian orang tuh kada boleh. Nah, pian bertamu belang biasa aja, lain aruhan, belang biasa misalnya hari raya misalnya lah. Nah, hari raya belang, di situ banyak wadah-wadah itu. Lalu pas hendak bulik pian mengambil ini, mengambil itu kada apa-apa, itu berdosa. Orang menyuguhkan sagan di situ, bukan dibawa bulik. Nah itu kada boleh, harus bepadah pian. Bolehlah ulun bawa bulik, ulun ketujuh lawan ini nah bepadah pian lawan tuan rumahnya. Mudah-mudahan kita berataan dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhati-hati daripada perbuatan-perbuatan zalim, daripada perbuatan-perbuatan haram. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang wara, orang-orang yang menjauhi daripada hal-hal yang bisa menyebabkan kita terhalang daripada mendapatkan nikmat akhirat. Mudah-mudahan